Apa aku berani menyuruh-nyuruh istriku? Permisi, kamu. Bos, dia sepertinya di depan, memegang setumpuk uang, berpura-pura menjadi rakyat biasa. Kejar dia. Akting yang bagus. Terima kasih. Tunggu, bisakah kamu pura-pura menjadi pacarku dan pulang bersamaku? Uangnya kurang, bisa kutambah? Kau kira aku ini apa? Cewek bar? Ya, bukan tidak mungkin. Ini cara yang bagus untuk menghindari gangguan Kinnan. Setuju. Bagus. Ini rumahku. Meng Shuyu. Kinnan, bagaimana kau menemukanku di sini? Tidak sulit menemukanmu. Kau tunanganku. Kembali bersamaku. Tunangan? Wanita ini bukankah dia cewek klub? Aku punya pacar sekarang. Aku tidak akan kembali, dan aku akan menginap di sini malam ini. Apa yang kau mainkan? Orang ini tempat kumuh ini jika ini nyata, aku akan pakai nama belakangmu. Percaya sekarang? Cewek-cewek klub ini, mereka benar-benar tahu cara bersenang-senang. Meng Shuyu, aktingmu berlebihan. Kamu mau bunuh siapa? Nenek, kamu sudah bisa bangun dari tempat tidur? Yang sakit adalah hatiku. Melihat kamu bawa pacar pulang, aku sudah sembuh sekarang. Benarkah? Dasar nakal. Kapan kamu punya pacar? Kenapa tidak bilang? Nona, dia sangat cantik. Ini nenekku, ini ibuku, ini ayahku. Itu paman lu tetangga sebelah. Oh, nenek, bibi dan paman, halo. Hei, kamu gadis cantik. Ayo, masuk dan duduk. Ayo. Meng Shuyu, berhenti di situ, ikut aku kembali. Pergi sekarang. Pak Tua, kamu. Kau Presiden Lu dari grup Shu? Presiden Lu, berhenti bicara omong kosong. Kakak Niu. Baik, baik sekali. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Tunggu saja. Di mana Paman Lu? Hari ini, aku melihat Paman Lu dan dia sangat mirip dengan CEO besar yang ku kenal, orang besar sungguhan. Xiao Meng, kamu pasti salah. Keluarga Lu tua, ada pekerjaan ladang, jadi dia pulang. Dia hanya petani. Apa? Presiden atau apa? Oh, itu benar. Presiden Lu Qian tidak punya jenggot sebanyak itu, dan dia bukan orang desa, mungkin mereka hanya mirip. Ini, cawan kaca darah naga dinasti Han. Itu harta tak ternilai. Tidak, Xiao Meng, kamu salah lihat. Ini hanya cangkir teh biasa. Aku tidak salah. Oh tidak, kita ketahuan. Bu, lihat. Kualitas cangkir ini, tulisan di atasnya, dan usianya, pasti asli. Ini benar-benar tak ternilai. Dan sekarang pecah. Tidak apa-apa. Kamu pasti salah lihat. Nenekku membelinya di kios pinggir jalan, $10. Yah, beli seharga $10. Benar, palsu. Sayang, istirahatlah sebentar. Biarkan aku membersihkannya. Mungkinkah aku benar-benar salah? Aku akan pergi cek dapur. Lihat apakah makanannya sudah siap. Di rumah, siapa lagi yang memasak? Tidak ada. Hanya saja, sudah mendidih di dalam panci. Sayang, cepat, bantu ibu di dapur. Cepat. Oke. Xiao Xing, jaga semuanya. Xiao Xing, jaga adikmu baik-baik. Aku akan pergi cek dapur. Oh, oke. Pacar Xiao Xing. Tidak mudah dibodohi. Kita seharusnya tidak punya apapun yang perlu disembunyikan, kan?
Ibu, Aku akan ke dapur. Kalian berdua ngobrol. ada apa dengan ibuku hari ini? Kenapa dia begitu sembunyi-sembunyi? Mungkin dia sama gugupnya denganku. Kamu tidak kelihatan gugup bagiku. Lihat, Ini water lilies, karya Monet. Itu asli. oh, aku hanya mencoret-coret itu. Kau percaya kamu pikir itu asli? Kamu yang melukis ini? Tapi, kelihatan begitu asli. Bahkan jika itu salinan, pasti bukan yang buruk. Astaga. Kalau kamu suka, ambil saja yang kamu mau. Aku menggambar semuanya sendiri. Lukisan-lukisan ini jelas menunjukkan kamu pernah pelatihan profesional. Keluargamu pasti sudah mengeluarkan banyak uang untuk melatihmu. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Aku belajar dari paman Lu di sebelah, yang menanam sayur. Sejak aku kecil, aku belajar melukis di tumpukan pasir. Paman penanam sayur, melukis di tumpukan pasir, dan itu benar-benar menghasilkan. Seorang jenius seni? Atau aku salah? Lukisan-lukisan ini benar-benar tidak sebagus itu. Apa kamu jurusan lukis minyak? Bukan. Lalu bagaimana kamu tahu lukisan minyak? Jangan khawatir. Lukisan-lukisan ini, kalau memang bernilai, pasti sudah kujual dari dulu. Masa keluargaku masih tinggal di gubuk ini? Benar. Aku cuma pernah ikut beberapa kelas apresiasi lukis minyak, mataku tidak begitu tajam. Dan melihat situasi keluarga Su, juga tidak menghasilkan jenius seni. Kalau lukisan Xiao Xing kita sampai keluar, masing-masing akan bernilai jutaan. Tapi, kita tidak boleh biarkan Xiao Meng tahu. Aduh, panas. Aduh, panas, panas, panas. Ini tidak panas. Panas. Masa tidak panas? Kamu memang tebal kulit. Tante, apa tanganmu tidak apa-apa? Baik, baik. Bagaimanapun, ayo kita makan sekarang. Jangan buang waktu. Makan, ayo makan. Makan, ayo makan. Makan, ayo makan. Coba rebusan rumahan kami. Apa ini? Buddha jumps over the wall? Bahan-bahannya begitu mahal. Oh, apa yang istimewa? Aku sudah memakannya sejak kecil. Hah? Apa aku salah? Enak sekali. Ini adalah Buddha jumps over the wall tradisional. Aku pernah mencicipinya sekali sebelumnya. Mangkuk ini pasti harganya lebih dari 10.000. Apa? Masa sih? Kita miskin banget. Gaji bulanan orang tuaku benar-benar tidak ada apa-apanya. Ya, Benar. Ah, makan, makan, makan. Tapi ada yang aneh. sudah kubilang pakai bahan yang biasa aja. Tapi kamu maksa undang koki handal buat masak ini. Aduh, Meng kecil ini. Nggak seheboh yang kamu bilang. Bahan-bahan ini semua ditanam oleh kami petani dan dipelihara sendiri, tanpa bahan kimia, tanpa pengawet. Segar dan lezat. Makanlah. Ah, Makan lagi. Iya, iya. Oh, begitu. Jadi bahan alami lebih enak daripada yang dibudidayakan mewah. Kalian, orang kota, semuanya dianggap menakjubkan. Nah, ini hadiah yang kami siapkan untukmu. Semoga kamu suka. Ini adalah Heart of the Ocean. Rasanya, ini Heart of the Ocean asli. Oh, Meng kecil, kamu salah sangka. Ini hanya tiruan domestik. Intan kualitas lebih baik. Tiruan. oh, iya, ini. Tiruan, palsu, hahaha. Mungkin saja malam ini aku yang salah. Nenek, kalung ini pasti mahal sekali. Murah. Cuma 30 juta. Apa? 30 juta? Hah? Kamu salah dengar. Bukan 30 juta. 3.000. 3.000?
3.000. 3.000 tetap mahal. Kalau begitu, aku terima. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Paman dan Bibi. Haha. Nak, kamu terlalu sopan. Ayo makan. Ayo, makan. Makan, makan. Hahaha. 3.000 itu nggak ada artinya bagiku. Tapi bagi nenek, itu banyak bagi mereka. Mereka baik sekali padaku. Hei, kau memilih untuk tinggal, jadi kau tidak bisa meminta uang lagi padaku. Kau pikir aku ini apa? Kau, bukankah kau pekerja klub malam? Mana mungkin. Sebuah klub malam tidak ada yang minum, Nona Meng? Kau adalah pewaris keluarga Meng? Aku ingat sekarang. Pantas saja namamu terdengar begitu akrab. Bisa kita bicara? Bantu aku menghadapi perjodohan keluarga. Perjodohan? Jangan khawatir. Kau sudah bertemu dengannya. Itu Kinan yang mengikuti kita ke desa. Bantu aku menyingkirkannya. Ya? Itu mungkin sulit. Lagi pula, aku tidak punya kewajiban untuk membantumu. Jika kau membantuku, aku bisa mengembalikannya padamu. Dan aku juga bisa menjadi pacar sejatimu. Jika kau tidak membantuku, aku akan mengambilnya. Kau? Baik. Aku akan mencobanya. Janji kelingking. Aku sudah menciummu berkali-kali, dan kau masih malu? Janji kelingking, 100 tahun tak berubah. Jika berubah, kau jadi banci. Apa? Baiklah, aku mau tidur. Malam ini, aku tidur di kasur, kau tidur di lantai. Selamat malam, bintang kecilku. Bintang kecil? Ya. Bu, aku mengirimmu ke acara perkenalan untuk bertemu pria kelas atas, tapi ketika seseorang mencoba menciummu, kau menamparnya, lalu kabur dari rumah. aku tidak salah. Baik, kau tidak salah. Kalau begitu jangan pernah kembali. Halo? Boleh saya minta kue dadar? Tentu. Isian apa yang kau mau? Apa saja boleh? Tapi aku tidak punya uang. Maaf. Tidak apa-apa. Hei, tunggu. Aku sudah mau tutup juga. Sayang kalau dibuang, aku akan memberikan semuanya padamu. Makasih. Makan dulu. Ini. Hei, jangan sedih. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin. Kita sudah bertemu jauh sebelumnya. Dan, kau akan menjadi pacar aku. Aku panggil kau bintang kecil, ada masalah? Tidur sana. Siusing, tidak bagus. Orang tuaku menyuruhku pulang sekarang juga untuk membicarakan perjodohan. Ikut aku. Oh, tunggu aku selesai makan. Ah, Xiao Meng, kamu belum makan. Tante, saya lewatkan dulu. Nanti makan pas pulang. Ah. Xiao Meng anak yang sangat baik. Sepertinya, identitas orang kaya yang disembunyikan selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya bisa berhenti disembunyikan. Nyonya, saya pikir saya baru saja mendengar Nona Meng bilang dia mau pulang. Benar. Segera suruh seseorang kirim beberapa hadiah mewah ke keluarga Meng. Jangan sampai Xiao Xing kehilangan muka. Nyonya, lalu apa yang harus kami kirim? Yang tadinya untuk keluarga Qin, kontrak investasi 100 miliar. Kirim ke keluarga Meng. Dan keluarga Qin? Pria yang mengejar si playboy di depan pintu kita adalah tuan muda keluarga Qin, kan? Berani bersaing dengan anakku untuk pacar? Keluarga Qin, selesai.
Rumahmu sangat mewah. Saya harus mundur, Safir. Ini, saya juga tidak mau. Hei, kalau kamu berani pergi, aku akan bilang ke tante bahwa aku hamil anakmu. Kamu menjebakku. Kalau kamu tidak mau aku lakukan ini, ya gigit saja gigi dan pergi. Apa kamu belum pernah dengar pepatah itu? Pepatah apa? Karena kita sudah di sini, jangan cuma. Semoga semuanya berjalan lancar. Ayo, Berhenti. ini ibuku. Halo, Tante? Kamu orangnya? Bu, ini pacarku, Shushing. Pacarmu? Cuma dari desa, asal cari orang untuk berpura-pura denganmu. Tuan Qin bilang semuanya padaku. Ini bukan akting. Percaya atau tidak? Pokoknya, aku tidak setuju dengan pernikahan itu. Apalagi dengan Tuan Qin, si playboy itu. HMPH. Apa salahnya jadi playboy? Dia punya latar belakang keluarga yang bagus, bisa menjamin untuk keluarga Meng kita perkembangan 20 tahun ke depan. Pria ini hanya akan menyeret keluarga Meng kita ke bawah. Harapan keluarga Meng seharusnya tidak ditentukan oleh pernikahanku. Meng Shuyu. Kamu pikir bersama denganku tidak akan membawa kebahagiaan? Selama kamu setuju untuk bersamaku, aku bisa memutuskan semua wanita lainnya sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Pak Meng butuh sebuah lukisan minyak untuk ruang tamu, dan lukisan minyakku telah memenangkan penghargaan nasional. Sekarang, tentu saja aku akan melukis satu untuk Pak Meng secara pribadi. Qin Nan ini, dia belajar melukis minyak dari master kelas dunia sejak kecil. Pameran yang dia adakan telah dipuji oleh seniman di seluruh dunia. Shu Xing tumbuh besar di pedesaan. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu lukisan minyak. Tentu saja aku tahu. Oh, kamu, Shu Xing, kamu benar-benar tahu? Bisakah kamu melukis? Bu, ini adalah seni tinggi. Orang ini, kalau dia bisa melukis, matahari akan terbit dari barat. Hahaha. Hahaha. Oh, cukup. Shu Xing, bagaimana kalau ini? Kamu dan Pak Qin lomba melukis. Pak Meng ini adalah seorang penikmat. Dia tidak akan tertipu. Kalau kamu bisa melukis dengan baik, aku akan memberimu kesempatan untuk mendekati putriku. Hahaha. Bu, lupakan soal bersaing denganku, bahkan jika dia melukis sesuatu yang terlihat lumayan, aku akan mundur dengan sukarela. Aku. Pertemuan yang meriah. Kalian semua sedang membicarakan apa? Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Masuklah. Pak Qin, silakan masuk. Shuyu, ini. Pak Meng, ini Shu Xing, yang berpura-pura menjadi pacar Shuyu. Bukankah ini masih akting? Ayah, dia yang asli pacar asliku Shushing. Halo, Paman Meng. Shushing. Nama yang bagus. Penampilan juga cukup anggun. Terima kasih, Paman Meng. Paman Meng, Shu Xing tahu bahwa Anda suka melukis cat minyak, jadi dia ingin bertanding dengan saya dan ingin Anda menjadi jurinya. Oh? Aku tidak mau. Apa yang kamu takutkan? Lakukan saja. Ini kesempatan terbaik untuk membuatnya mundur. Tapi aku tidak bisa melukis dengan baik. Coba saja. Bagaimana jika kamu menang? Kamu bilang, bagaimana jika? Pengecut. Bukankah kamu baru saja sombong sekali, menantangku, mencoba merebut Shuyu dariku? Ada apa? Sekarang kamu mau mundur? Tepat sekali. Shu Xing cuma omong doang. Sekarang setelah ini nyata dia terlalu takut, kan? Ibu, kenapa ibu ikut-ikutan omong kosong Qin Nan? Shu Xing tidak pernah menantang siapapun. Apa salahku? Jika kamu benar-benar berani, aku akan respek kamu sebagai laki-laki. Jika kamu tidak berani, pergi sana. Betul. Jika tidak berani, akui kekalahan dan akui bahwa kamu yang jahat. Dan selamanya pergi. Kamu. Jadi? Kamu keterlaluan. Paman Lu bilang, kamu boleh jahat tapi jangan kehilangan nyali. Sudahlah. Aku akan melakukannya. Bagus. Shu Xing.
Jika kamu benar-benar melukis lebih baik dari Qin Nan, aku mungkin pertimbangkan. Mulai sekarang kamu dan Shu Yu bersama. Jika kamu kalah, maka kamu tidak boleh bertemu Shu Yu lagi. Paman, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ini adalah karya dari maestro lukisan minyak Tiongkok yang terkenal, Pak Lu Qian, sebuah lukisan yang rusak. Siapapun yang bisa memperbaiki lukisan ini akan menjadi pemenang. Bukankah itu tetanggaku, Paman Lu, tukang kebun sayur, lukisanku saya belajar darinya. Cekik. Apa? Kamu murid Pak Lu Qian? Status Pak Lu Qian sebagai seorang seniman berada di garis terdepan secara internasional. Terlebih lagi, kemampuan seninya luar biasa, dan kepemimpinan serta manajemennya kemampuannya bahkan lebih luar biasa. Sekarang dia juga menjadi presiden dari keluarga kaya teratas, Korporasi Shu. Bagaimana mungkin dia menjadi tukang kebun sayur? Jangan bandingkan sembarang orang dengan seorang master, barang rendahan itu. Paman Luku mungkin bukan seorang master, tapi saya minta kamu untuk menunjukkan rasa hormat. Pak Lu memang belum pernah menerima murid. Pasti kebetulan nama saja. Baiklah, kamu mulai melukis sekarang. Shusing ya Shusing. Melihat lukisan seorang master, dia mungkin bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Shu Xing, jika kamu benar-benar tidak bisa, akui saja kekalahan, jangan sampai melukis sesuatu yang aneh yang membuat semua orang tertawa. Shusing, abaikan mereka. Aku percaya padamu. Mungkinkah Shusing benar-benar tidak bisa mengalahkan Qin Nan? Meng Shuyu, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Shu Xing bisa menang, kan? Lihat dia bahkan tidak bisa memulai. Mengerti. Shusing, apa yang kamu lakukan? Tadi di rumah, saat kamu melukis, kamu tidak segila ini. Meng Shuyu, ini pria yang kamu pilih? Sangat tidak berguna. Anak-anak TK menggambar lebih baik darinya. Dengan level seperti ini, dan dia masih punya nyali untuk bersaing dengan Tuan Qin. Lagi pula, karena kamu keluar mencari pacar palsu, seharusnya kamu bisa cari yang lebih baik. Melukis seperti ini benar-benar membuang-buang cat. Tidak pantas untuk acara bagus. Menurutku, kontes ini tidak perlu hasil. Apakah ini berarti aku benar-benar harus menikah dengan playboy Tuan Qin itu? Tunggu. Aku selesai. Ini abstrak. Ayah, aku merasa Shusing melukis dengan sangat baik, menurutmu. Jangan sebut setiap sampah abstrak. Ini benar-benar berantakan, sampahnya sampah. Menurutku cukup bagus. Ini yang terbaik yang pernah kulakukan dalam beberapa tahun. Untuk orang sepertimu, itu tidak buruk, tapi dibandingkan dengan milikku, yang ini. Kamu ini apa? Tapi ayah, menurutku lukisan Shusing lebih baik dari miliknya. Pak Meng sudah tidak bisa berkata-kata. Apa yang bisa dibandingkan? Sampah ini harus dibuang ke tempat sampah. Untuk dibandingkan dengan orang seperti Tuan Qin, seorang jagoan melukis, itu adalah penghinaan baginya. Apa yang kamu lakukan? Lukisan yang bagus sekali. Jangan rusak. Warna yang berani. Sapuan kuas yang berani. Ini menunjukkan bahwa Xiao Xing memiliki yang sangat kaya dunia batin. Sekilas, dan kamu tahu. Ini adalah karya tingkat master terbaik. Om Meng, kamu pasti salah lihat. Tidak mungkin. Lukisan Xiao Xing sepertinya seperti sentuhan pelukis cat minyak terbaik di negara ini. Warisan asli Tuan Lu Qian. Setidaknya, ia menangkap Tuan Lu 95% dari kemahiran Yarda. Om Meng, si brengsek itu, dia pikir dia bisa menandingi Tuan Lu. Jika Tuan Lu tahu, pasti dia akan memberi dia 2 tamparan.
Kamu bahkan tidak kenal Tuan Lu. Bagaimana kamu tahu bahwa Tuan Lu tidak akan menghargai Shu Xing? Tuan Lu sekarang CEO dari perusahaan keluarga bangsawan tingkat atas. Lagi pula, saya baru saja bertemu Tuan Lu dan membahas proyek 100 miliar dolar. Apa kamu pikir saya tidak tahu orang seperti apa Tuan Lu itu? Apa? 100 miliar? Qin Nan, hentikan omong kosong itu. Situasinya adalah kamu sudah kalah. Om Meng, tolong katakan sesuatu. Apakah saya kalah atau menang? Tuan Qin, lukisanmu dibandingkan dengan Shu Xing memang kalah. Pak Meng, apa yang kamu bicarakan? Jangan lupa, keluarga Qin dan perusahaan Shu memiliki pesanan 100 miliar dolar. Ini melibatkan pernikahan putri kita. Ini juga menyangkut masa depan keluarga Meng. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Ya, Ayah, itu dua hal yang berbeda. Kamu bilang padaku bahwa kamu tidak akan berkompromi dalam seni. tapi ini, Om Meng, kamu tidak perlu khawatir. Dalam seni, tidak ada yang terbaik secara pasti. Saya akui, anak ini memang punya bakat, lukisannya ini tidak buruk, tapi punyaku juga tidak buruk, kan? Tepat. Hei, paling buruk, itu seri. Kamu sangat tidak adil. Jelas, karena keluarganya punya pesanan itu. Makanya kamu bilang begitu. lupakan. Kompetisi ini, saya akan pikirkan beberapa hari. Om Meng, jika kamu bersedia membiarkan Shu Yu menikah denganku, investasi dari perusahaan Shu dan saya dapat bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga Meng secara mendalam. Kamu serius? Saya yang membahas kesepakatan dengan Tuan Lu, kami menandatangani kontrak besok. Bagaimana bisa palsu? Ya. Baiklah. Shu Xing, Om, maksudmu? Ayah, apa kau benar-benar akan melakukan ini? Shu Yu ayah, dan aku melakukan ini demi kebaikanmu. Benar. Bawa dia keluar. Pengawal. Lemparkan dia keluar. Baik, Tuan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Jangan ikut campur, ayah dan aku terlalu memanjakanmu. suara apa itu? Ketua sekelompok orang tiba di luar. Mereka bilang datang untuk memberi hadiah bagi tuan muda rumah mereka. Mereka juga membawa kontrak investasi miliaran yuan dari keluarga Shu ibu kota. Ayahku menyuruh seseorang mengantarnya. Pamer sekali. Ya ampun, Tuan Qin kau benar-benar menepati janji, ya? Aku tidak menyangka kau sudah mengatur semuanya sebelumnya. Ayo, keluarlah dan lihat. Ayo, ayo. Pergi. Apa yang kau tunggu? Cepat. Keluarga Shu ibu kota. Tuan Lu. Paman Lu, Tuan Lu, kenapa kau secara pribadi mengantarkan dokumen padaku dan memanggilku Tuan Muda? Siapa bilang kau tuan muda? Hah, jika aku bukan Tuan Muda di sini, lalu siapa? Berani-beraninya. Kau benar-benar berani menahan pewaris keluarga Shu yang terhormat, Tuan Muda Shu Xing. apa? Sebuah keluarga besar di ibu kota, pewaris keluarga Shu. Shu Xing, apakah benar kamu pewaris Shu Group? Tidak, bukan. Keluargaku cuma petani. Paman Lu, ada apa ini? Jangan khawatir, Tuan Muda. Tunggu sebentar, nanti akan kujelaskan. Kalian semua, bosan hidup? Oh, Tuan Lu, ini adalah kesalahpahaman besar. Aku tahu, orang yang disukai Shu Yu. Tante. Kalau dia benar pewaris keluarga Shu, bagaimana mungkin keluarga Shu bisa selama 20 tahun benar-benar mengabaikannya? Tepat sekali, kalau aku pewaris Shu. Kalau Tuan Lu sendiri sudah turun tangan, mana mungkin itu palsu? Ibu.
Berhenti saja. Dasar sombong. Oh, kamu. Aku hanya ingin membantumu. Aku. Paman Lu, kamu yakin? Aku bukan pewaris kaya, dan, bukankah kau petani sayur? Bagaimana kau jadi bos besar? Tidak, tidak. Identitas Tuan Muda harus diumumkan oleh ketua sendiri untuk mengumumkannya. Aku tidak bisa mengumumkannya untuknya. Aku tunda dulu. Bertani sayur, itu hanya hobi saya. Menjadi CEO miliarder adalah identitas asliku. Lalu kenapa kau tinggal di sebelah rumah kami, dan aku sering melihatmu bekerja di ladang? Oh, itu. Sebenarnya, bertahun-tahun lalu, nenekmu menyelamatkan nyawaku. Untuk membalas budi, aku merawatnya. Jadi, aku pindah ke sebelah keluargamu. Ini sempurna, juga membiarkanku merasakan kehidupan damai di pedesaan. Jadi begitu rupanya? Pantas saja kedua keluarga kita selalu dekat. Tepat sekali. Tapi, Paman Lu, aku hargai kebaikanmu. Aku tahu, kau tidak ingin melihatku diintimidasi, tapi aku tidak ingin berbohong. Aku bukan pewaris kaya, kau seorang bos besar, jadi tidak perlu mendukungku. Aku hanya bercanda. Tuan Muda, orang-orang ini semua sombong. Jika mereka tidak tahu identitas aslimu, hubunganmu dengan Nona Muda akan hancur. Tante, dia hanya anak miskin dari desa, orang kecil yang miskin, tinggal di gubuk, pakai baju murah. Jika dia benar-benar pewaris grup Shu, bagaimana mungkin grup Shu membiarkannya di desa selama 20 tahun? Dan tidak peduli? Kinan, jaga bicaramu. Tante, sekarang kau lihat, mereka berdua bermain sandiwara bersama, sedang pura-pura. Aku hampir tertipu oleh anak miskin itu. Lihat dirimu, siapa yang kau pilih? Kau ingin menghancurkan keluarga kita? Itukah yang kau inginkan? Ibu. Pak Lu, kalau keluarga Shu tahu kamu memegang posisi pewaris Shu dan menipu orang di sini, kamu, Presiden Grup Shu, bisa tamat. Pak Qin, seharusnya kamu khawatir tentang dirimu sendiri. Lihat ekspresi wajah mereka, pernikahan ini harus ditangani dengan hati-hati. Saya tidak pernah berniat berhubungan dengan keluarga Meng. Soal pernikahan, saya bahkan tidak pernah memikirkannya. Saya mengerti. Karena keluarga Mengmu memandang rendah Shu Muda, maka kembalikan hadiah yang kami berikan sebelumnya. Hadiah apa? Kalung di leher putrimu, dan lukisan itu. Cik, sungguh tidak tahu malu. Hadiah yang sudah diberikan, sejak kapan bisa diambil kembali? Itu barang rongsokan, ambil saja kembali. Ayo, kembalikan barang-barang ini ke Shu Xing, jangan hubungi dia lagi. Bu, aku sungguh suka Shu Xing. Aku ingin bersamanya. Aku tahu kamu bilang hanya untuk menghindari perjodohan bahwa kamu suka padaku, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tapi aku sudah bertekad bersamamu. Dia tidak mau menikah denganmu? Kenapa kamu begitu putus asa? Nona Meng, aku juga khawatir bahwa aku tidak cukup baik untukmu. Shu Xing. Itu benar. Shu Xing hanyalah orang biasa. Karena aku menyukainya, aku seharusnya tidak membuatnya mendapat masalah. Aku perlu mengikuti orang tuaku dulu, agar Shu Xing bisa menghindari masalah yang ada di depan. Jika keadaan terburuk terjadi, aku akan kawin lari dengan Shu Xing besok. Ini hanya kalung murahan. Aku akan belikanmu 1 truk penuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan? Tuan Qin, sungguh pemarah. Hati samudera ini memiliki nilai pasar 3 miliar. Aku akan lupakan uang kembaliannya. Tolong, Tuan Qin, bayar harga penuh. Tuan Lu, kamu pasti bercanda. Bahkan jika itu palsu, bahkan jika itu asli, itu paling berharga 30 juta. Hati samudera ini adalah barang yang unik. Nilainya 3 miliar. Itu juga milik nenek Shu, perhiasan favoritnya. Membayar? Mungkin tidak akan menyelamatkanmu. Nenek Shu? Itu nenekmu, secara pribadi, aku suka memanggilnya seperti itu. Bukankah sudah kubilang, dia dulu menyelamatkanku, jadi, betapapun aku menghormatinya, itu sudah sepantasnya.
Konyol. Nenekmu mampu membeli yang asli? Kalung ini, 5 tahun lalu, aku memberikannya pada wanita tua itu. Kau pikir, aku akan membeli yang palsu? Pak Lu, kau sangat kaya. Rendah hatilah. Pak Lu, apa menyenangkan mengacaukanku? Tuan muda tetangga, semua alasan, kau hanya mengincar keluargaku, Kim. Berapa nilai keluarga Kinmu? Apa kau tidak tahu? Kenapa aku harus mengincarmu? Pak Lu, jangan terlalu sombong. Kau datang ke sini kali ini, selain mendukung Shuxing, sebenarnya kau di sini untuk memberiku kontrak 100 miliar, kan? Jika ini benar-benar ditandatangani, Benar. Aku sudah mengatur dengan perusahaan Lu untuk menandatangani dalam 1 atau 2 hari, jadi, kemunculan Pak Lu di sini. Mungkin persis untuk ini. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan bagian dari kue ini, maka keluarga Meng kita akan bangkit mulai sekarang. Tapi, haruskah kita benar-benar mengorbankan kebahagiaan putri kita untuk ini? 100 miliar? Di dunia orang kaya, 100 juta adalah uang receh. menantu yang baik, jangan khawatir. Selama kita bisa mendapatkan bagian dari keluarga Meng, putriku pasti akan menikahimu. Siapa yang mau menikah dengannya? Dasar gadis bodoh, banyak orang yang putus asa bahkan tidak memiliki kesempatan seperti itu, dan kau tidak menghargainya. Kau mau apa? Lupakan saja. Pak Lu, jangan cuma berdiri di situ. Cepat keluarkan kontraknya, ayo tanda tangani sekarang. Setelah kita tanda tangani, kalau sikapmu baik, aku bisa kasih kamu bagian dari keuntungan. Kasih aku bagian keuntungan? Lagi pula, kamu hanya bekerja untuk perusahaan Shu. Dan aku bisa ambil uangnya dan menjadikanmu bos besar. Bagaimana kau begitu yakin bahwa kontrak ini pasti jatuh ke keluarga Kinmu? Tentu saja, kita hanya membahas detail kontraknya. Yang benar-benar mengamankan kesepakatan adalah kakakku. Dan keluarga Shu ketua grup saudara perempuan sendiri, Nona Shuming. Shuming? Bibiku juga bernama Shuming. Mungkin itu kebetulan? Jadi kamu pikir, Nona Suming tidak akan ingkar janji? Konyol. Kakakku dan Nona Shuming hubungan lebih erat dari saudara kandung, mereka, sahabat karib, apa kau pikir? Keluarga Qin tidak bisa mendapatkannya? Baik, sangat baik. Masalah kontrak kita kesampingkan dulu, satu persatu. Ganti rugi yang harus dibayar. Tidak kurang 1 sen pun. Baik, Pak Lu, uangnya, aku bisa bayar. Tapi di masa depan, jika kau datang minta tolong pada keluarga Qin, jangan salahkan aku jika aku tidak peduli. Paman Lu, mungkin sebaiknya kita urungkan saja, ya? Lagi pula nilainya tidak seberapa. Tuan muda, oh, Shuxing, jangan khawatir. Tenang saja, tidak akan pernah ada hari, aku harus memohon pada keluarga Qin. Cukup, Pak Lu. Kami tidak mengundangmu. Tolong jangan bikin ulah di wilayah kami. Nyonya Meng, apakah Anda yakin ingin berlindung di bawah naungan keluarga Qin? Kinan adalah menantuku. Tentu aku akan berpihak padanya. Aku tahu Pak Lu berpengaruh besar, tapi keluarga Meng kami bukanlah keluarga yang bisa diganggu. Antarkan tamu keluar. Sepertinya keluarga Mengmu tidak bisa mengamankan rezeki ini. Shuxing, sifat asli keluarga ini sudah kau lihat hari ini. Hubunganmu dengan Nona Meng sepenuhnya terserah padamu. Semua yang terjadi hari ini, setelah aku kembali, akan aku laporkan dengan jujur kepada Nyonya Tua. Ini adalah kontrak miliaran dolar keluarga Shu. Hak untuk memutuskan siapa yang menandatanganinya ada di tanganmu. Di tanganku? Baik. Selanjutnya, ini semua milikmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sebentar lagi, jika ada yang berani mengganggu Shuxing lagi atau menyentuhnya, aku akan memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Paman Lu. Kontrak Shu Corporation, senilai miliaran dolar ini, bukankah itu diberikan kepada keluarga Qin? Lalu yang ini dari Lu Qian? Tentu saja itu palsu. Kontrak yang jelek sekali. Dan miliaran dolar, ayolah. Kembalikan kontraknya. Apa yang kamu lakukan?
Apa? Kamu ketahuan? Dan tidak bisa melanjutkan sandiwara. Kamu terlalu berlebihan. Ini dia. Kontrak palsu, aku merobeknya untukmu, kamu harus berterima kasih padaku. Tapi kamu masih ingin menggunakannya untuk menipu Paman Meng? Kamu, Shu Xing. Hanya karena kamu punya hubungan dengan CEO Lu, kamu datang ke sini untuk menipu orang? Jika bukan karena Tuan Qin, kami akan tertipu olehmu. Bu, cukup. Shu Yu, aku akui. Shu Xing sangat mampu, tapi jika kamu benar-benar bersamanya, kalian berdua bisakah kalian menahan balasan Tuan Qin? Ketua, Nyonya, ada lebih dari belasan pemilik usaha di luar semuanya datang mengunjungi Anda. Apa? Silakan, silakan, undang mereka masuk. Apa yang kamu tunggu? Jauhi putriku mulai sekarang. Keluar lewat pintu belakang, sekarang. Aku bertanya-tanya apakah ada cadangannya. Jika kontrak ini begitu penting, bagaimana bisa aku menjelaskannya kepada Paman Lu? Su Xing. Ketua Meng, maaf mengganggu, semoga saya tidak mengganggu. Tentu saja tidak. Kehadiran Anda membuat rumah kami bersinar. Silakan masuk. Silakan masuk ke dalam. Ketua Meng, lukisan ini. Singkirkan agar tidak menyinggung Pak Li. Tunggu. Gaya lukisan ini saya pernah melihatnya di luar negeri. Ada satu yang terjual seharga 200 juta lukisan itu. Saya dengar itu karya putranya Ketua Shu membawanya ke lelang untuk dijual. Rumor Ketua Shu tidak punya anak laki-laki. Lebih baik percaya itu benar daripada menyesal nanti. Jika ini benar milik putra Ketua Shu, itu tak ternilai harganya. Anda salah paham. Lukisan ini. Ketua Mang, sebutkan harganya saya ambil. Saya juga menginginkannya. Saya tawar 50 juta, saya tawar 100 juta. Jangan bersaing dengan saya tawar 200 juta, saya tambah 50 juta, 300 juta, saya harus memiliki lukisan ini. Lukisan jelek ini bernilai 300 juta. Ya, Pak Li ini bukan lukisan pewaris konglomerat. Ini hanya coretan acak seseorang. Saya telah mempelajari lukisan selama puluhan tahun. Sapuan kuas, gaya yang unik, itu pasti karya orang itu. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya hanya memberi Anda saran yang baik, jangan bodoh, dan memperlakukan yang tidak berharga barang rongsokan sebagai harta karun. Kamu diam. Beraninya kau mengatakan bahwa lukisan Tuan Shu adalah barang rongsokan, aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Jangan bawa masalah ke keluarga Qin. Aku akan mengingat tamparan ini hari ini. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu betapa buruknya kau menyia-nyiakan 300 juta milikmu. Tuan Meng, ayo lanjutkan. Tuan Li, Anda benar-benar salah paham. Lukisan ini. Oh, diamlah. 300 juta? Lukisan Su Xing. Bernilai 300 juta. Tidak. Aku perlu menangkap anak itu dan menginterogasinya dengan baik. Tuan Li, tolong terima. Lukisan ini, saya memaksa Anda menerimanya, Ketua Meng. Apa maksudnya ini? Hanya hadiah kecil, untuk menunjukkan rasa hormatku. Saya hanya meminta Anda, Ketua Meng, dalam kontrak keluarga Su senilai 100 miliar, beri saya bagian dari keuntungan, Ketua Meng. Kami semua datang untuk kontrak ini. Saya harap Anda memberi saya kesempatan. Kontrak? Pak Meng, jangan disimpan sendiri. Kami sudah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa keluarga Shu akan segera menandatangani kontrak senilai 100 miliar dolar. Itulah mengapa kami semua bergegas ke sini. Maksud Anda kontrak dari keluarga Shu itu? Dia sudah menandatanganinya dengan Tuan Qin. Keluarga Qin, bukankah seharusnya menandatangani dengan keluarga Meng Anda? Saya tidak memiliki kemampuan itu. Kamu. Brengsek. Nak, jelaskan kepada Pak Li secara detail bagaimana kamu membuat lukisan ini, dan bagaimana kamu menjadi pewaris orang terkaya. Saya. Kamu yang melukis ini? Ya. Tuan Muda Shu? Saya penggemar terbesar Anda. Tidak, tidak. Saya bukan tuan muda keluarga Shu, saya tumbuh di pedesaan, orang tua saya adalah petani sederhana. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Seseorang yang ingin naik kelas pasti akan meniru lukisan Tuan Shu, dan kemudian berkeliling menipu orang. Meskipun saya miskin,
Saya tidak pernah meniru lukisan siapapun, apalagi menipu siapapun. Begitukah? Lalu bagaimana kamu menjelaskan lukisanmu begitu mirip dengan milik Tuan Shu? Mungkin kamu adalah pewaris keluarga Shu? Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah mengatakan saya adalah tuan muda keluarga Shu. Kalian semua yang membuatnya. Kamu benar-benar bukan pewaris keluarga Shu? Saya berharap saya adalah, tapi saya benar-benar bukan. Itu salah. Saya jelas mendapat kabar bahwa keluarga Shu dan keluarga Meng akan menandatangani kontrak pernikahan. Bukankah kamu pewaris keluarga Shu? Jadi mana kontraknya? Ini. Ya, Beraninya kamu merobek kontrak keluarga Shu? ini kontrak yang asli. Tentu saja. Kontrak keluarga Shu semuanya memiliki tanda anti pemalsuan khusus. Siapa yang begitu berani sampai merobek kontrak keluarga Shu? Saya yang merobeknya. Tapi itu hanya kontrak palsu. Kenapa repot-repot? Ada tanda anti pemalsuannya. Itu asli. Kepala Li, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dipalsukan, seperti Anda menghabiskan 300 juta untuk membeli coretan seseorang. Kepala Li, Anda benar-benar punya kantong tebal. Hahaha. Lihat orang ini. Apakah dia punya sedikit pun sikap pewaris keluarga Shu? Kontrak ini pasti asli. Itu dari keluarga Shu. Siapa yang berani memalsukan kontrak keluarga Shu? Kepala Meng? Siapa yang membawa kontrak ini? Itu Lu Qian, kepala Lu. Kepala Lu adalah tangan kanan keluarga Shu. Kontrak darinya tidak mungkin palsu. Anda dan saya keduanya telah ditipu oleh orang itu. Mungkinkah saya melewatkan kesempatan untuk menandatangani kontrak 100 miliar dengan keluarga Shu? Ya? Terutama tadi, keputusan atas kontrak ini masih di tangan Shu Xing. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Kinan, ini semua tentang apa? Bukankah kamu bilang kontraknya palsu? Bukankah kamu bilang kontrak keluarga Shu ditandatangani dengan keluarga Qin? Mana aku tahu, kakakku bilang, kontrak keluarga Shu hanya ditandatangani dengan keluarga Qin kami. Xiao Shu, aku tahu kamu dan CEO Lu memiliki hubungan yang dekat. Bisakah kamu bicara dengan CEO Lu dan biarkan kami menandatangani ulang kontrak? Tante, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Keluarga Shu apa? Kontrak miliaran dolar apa? Semuanya jauh di luar kemampuanku. Xiao Shu, ini salah tante. Bukankah kamu suka Shu Yu? Jika kamu mau, bantu aku dapatkan kontrak miliaran dolar kembali, aku akan menikahkan Shu Yu denganmu. Apakah kamu menganggap Shu Yu sebagai barang untuk diperjualbelikan olehmu? Aku melakukan ini demi kebaikannya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus mengutamakan kebahagiaannya. Ini semua salahmu karena merobek kontrak miliaran dolar keluarga Shu. Jika keluarga Shu menyalahkan kita semua selesai. Kamu, Kinan, tahukah kamu betapa pentingnya kontrak ini bagi kita? Hei, apa yang kamu lakukan? Nak, kamu terlalu brengsek. Aku salah. Berhenti. Qin Mei Yue. Qin Mei Yue kak. Ketua Qin. Kak, Beraninya kau. Keluarga Qin akan, bersama keluarga Shu, menandatangani kontrak 100 miliar, dan menjadi perusahaan terkemuka. Kau berani bersekongkol dan memukul adikku? kontrak 100 miliar keluarga Shu telah dirobek oleh Kinan. Perkataan Tuan Li, apa maksudmu? Lugan membawa kontrak keluarga Shu, kupikir itu palsu, jadi kurobek. Presiden Qin, Kinan menyebabkan keluarga Meng kami kehilangan kerja sama peluang dengan keluarga Shu. Hari ini, kau harus memberi kami penjelasan. Kontrak keluarga Shu menyangkut apakah kita semua akan punya makanan untuk dimakan. Tuan Muda Qin, merobek kontrak, kau benar-benar harus memberi kami penjelasan. Kontrak palsu dirobek, ya sudah. Palsu? Tentu saja. Karena kontrak keluarga Shu hanya bisa ditandatangani dengan keluarga Qin kami. Ya, Itu hanya kata-kata, tanpa bukti. Kenapa aku harus percaya padamu? Halo, Suara ini, kedengarannya seperti bibi saya. Yanda, Ming Ming. Aku Qin Mei Yue. Kontrak 100 miliar yang kita bicarakan sebelumnya, apakah masih berlaku? Tentu saja masih berlaku.
Kontrak 100 miliar keluarga Su hanya akan ditandatangani dengan keluarga Qin. Terima kasih, Ming Ming. Dengan hubungan kita, kau masih bilang terima kasih? Baiklah, aku ada urusan sekarang. Aku tutup dulu. Bibiku dari keluarga Shu, yang terkaya di ibu kota. Ini, bagaimana mungkin? Hei enggak, itu salah. Pasti aku hanya terlalu banyak mikir. Bibi saya sudah di desa sejak saya kecil, mana mungkin dia dari keluarga Shu, yang terkaya di ibu kota? Aku dengar semuanya. Ya ampun ini semua salah paham. Semua salah paham. Xu Xing, tunggu aku. Orang ini agak mirip Ming Ming. Pak Qin tentang pernikahan dengan Shu Yu? Tentu saja, kami akan segera menjadwalkannya. Meng Shuyu dan orang itu, Dia baru saja di sini sebentar tadi. Bagaimana dia tiba-tiba menghilang? Iya, kalian berdua, bahkan tidak bisa menjaga satu wanita, ya? Jangan membuat keributan di sini. Kembali bersamaku. Suruh Meng Shuyu menemui saya secepat mungkin. Keluarga Meng sangat tidak tahu terima kasih. Tapi Nona Meng cukup baik kepada tuan muda. Kalau begitu, kita akan mengujinya lebih lanjut. Mengenai kontrak 100 miliar, tunda dulu untuk saat ini. Jika Meng Shuyu benar-benar tulus terhadap Xiaoxing, dia masih bisa menjadi nyonya dari keluarga Shu kita. Proyek 100 miliar selama ini dikelola oleh Nona Ming Ming. Haruskah kita memberitahu Nona Ming Ming? Apa yang kau inginkan dariku? Ming Ming, keponakanmu telah dibuli. Kebetulan, kau akan kembali. Jadi belalah, Xiaoxing. Ternyata ada seseorang yang membuli keponakan besarku. Apa mereka pikir keluarga Shu tidak punya orang? Ibu, jangan khawatir, serahkan padaku. Gadis yang tidak sabaran. Aku bahkan belum memberitahumu siapa yang membuli Xiaoxing. Tenang saja, Nyonya. Aku akan menemani Presiden Shu kembali. Hei, Ming Ming. Kamu datang ke Haicheng besok? Oke, besok, kita akan langsung menandatangani kontrak 100 miliar. Jadi, datanglah besok. Aku akan menjemputmu sendiri. Dadah. Kak, Pak Su sendiri akan datang besok untuk menandatangani kontrak 100 miliar. Tentu saja. Begitu kontrak ini ditandatangani, keluarga Qin kita akan menjadi keluarga teratas di Haicheng. Tidak ada yang berani macam-macam dengan kita. Bagus sekali. Omong-omong, aku peringatkan kamu, jaga sikapmu akhir-akhir ini. Jika kamu tidak sengaja menyinggung keluarga Shu, meskipun aku teman dekat dengan Shu Mingming, aku tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Qin. Kak, akhir-akhir ini aku membantah Lu Qian beberapa kali. Dia hanya salah satu dari keluarga Su. Tidak perlu khawatir. Asal kamu jangan menyinggung keluarga Su, tidak apa-apa. Jangan khawatir, Kak. Saat aku melihat keluarga Shu, aku akan hormat. Kamu pergi begitu saja? Mereka tidak akan mengejarmu. Tidak mungkin. Yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan. Mereka sama sekali tidak peduli padaku. Maaf, aku tidak bisa banyak membantu. Ini bukan salahmu. Ibuku terlalu materialistis. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Oh, iya. Sudah malam. Mau nginep di mana malam ini? Aku tidak punya tempat tujuan. Mungkin aku pulang naik mobil? Pulang sekarang, butuh waktu lebih dari 1 jam. Itu terlalu jauh. Bagaimana kalau kamu menginap di tempatku malam ini? Lagi? Aku punya apartemen lain, tempatku sendiri. Ayo ke rumah kecilku. Ya, itu mungkin tidak pantas. Aku akan cari saja hotel untuk menginap. Apa kamu laki-laki? Bukannya aku akan memakanmu hidup-hidup. Lagi pula, kamu sekarang pacar aku. Kamu pikir bisa kabur? Aku bahkan tidak membantu. Kalau begitu aku pacarmu. Tentu saja. Ayo. Ya.
Jika kau berani menolakku lagi, atau aku akan memaksamu sekarang juga pergi ke hotel denganku. Baiklah, aku akan pergi denganmu kalau begitu. Ayo, ayo pulang. Apa yang terjadi hari ini terlalu gila. Aku sama sekali tidak pantas untuk Meng Shuyu. Besok aku akan pergi saja. Meng Shuyu. Aku tidak bisa tidur. Kamu lihat apa? Aku akan menciummu. Kamu malu sekarang? Sekarang kamu sudah belajar mengintip. Kamu seharusnya kembali ke kamarmu dan tidur. Sudah larut malam. Aku ingin tidur denganmu. Tidak, 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 tidak. Bagaimana bisa kamu begitu polos? Aku hanya ingin sekadar berbaring di tempat tidur denganmu dan mengobrol. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Jika kamu menolakku lagi, kalau tidak, aku akan menahanmu di tempat tidur dan menciummu. Jangan. Di zaman sekarang, masih ada pria yang polos? Shusing. Besok, aku akan pulang bersamamu. Anggap saja ini liburan. Mau ke tempatku lagi? Ya. Terakhir kali di tempatmu, aku merasa rasa relaksasi yang belum pernah kurasakan. Di tempatku dan di perusahaan, rasanya seperti mayat hidup. Shusing, sebenarnya, sejak awal, aku sudah mengenalmu. Terima kasih. Jangan sedih. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi, aku benar-benar menyukaimu. Ini bukan iseng belaka. Oh tidak, aku tidak melakukan sesuatu yang terlalu gila tadi malam, kan? Kamu tidur denganku dan sekarang mau lari. Tidak. Lihat, pakaian kita masih lengkap. Itu karena setelah kamu tidur denganku, kamu memakai baju kembali. Apa? Mustahil. Aku hanya bercanda. Sing, kamu ini lucu sekali. Ngomong-ngomong, Shusing, aku ingin tinggal di tempatmu beberapa hari lagi. Boleh? Hah, ya, kurang pantas, kan? Kenapa tidak? Lagi pula, Paman dan Bibi sangat ingin aku pulang. Jadi ayo. Pulang sekarang. Hei, bangun. Itu mobilnya. Mobilnya Shusing. Benar juga. Shuyu benar-benar membawa Xiaoshu pulang. Sepertinya Shuyu sangat suka sama Xiaoshu. Suka? Tidak mungkin. Cowok kayak gitu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Shuyu menikah dengan orang seperti dia. Cukup, ikuti saja dan lihat. Siapa tahu keluarga Xiaoshu ternyata orang kaya tersembunyi. Nanti kamu akan kaget lagi. Cepat ikuti. Ibu, Ini tempat yang terkutuk. Tempat sampah ini, dari sini ingin menikahi putriku? Ibu, Ayah, apa kalian mengikuti kami? Maksudmu mengikuti? Tidak melihatmu sepanjang malam, pagi-pagi ini kami pergi ke gerbang apartemenmu, dan melihatmu dengan pria ini menuju entah kemana, jadi kami ikut untuk memeriksa. Kami hanya khawatir padamu. Yah, aku aman sekarang kalian bisa kembali. Tidak mungkin. Kamu ikut kembali dengan kami.
Kamu harus menikah dengan Qin Nan. Jika aku menikah, hanya akan Xu Xing. Kamu, Keluargamu bahkan punya plakat. Ini adalah milik Kaisar Qianlong, plakat yang dianugerahkan. apa? Plakat Kaisar Qianlong? Apakah itu bernilai banyak? Tentu saja. Dari zaman Kaisar Qianlong, itu sesuatu sudah ada di sini selama ratusan tahun. Apakah murah? Ini dari ayahku, seorang teman memberikannya. Katanya dia menemukannya di tempat sampah. Tempat sampah? Masa? Ini pasti bukan sampah. Jelas asli. Ini asli. Pak Meng, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Di tempat kumuh ini, mana mungkin ada barang antik asli? Itu pasti palsu. Keluarga mereka mungkin ambil entah dari mana. Barang rongsokan ini digantung di pintu. Mereka sama sekali tidak malu. Kalau aku bisa lihat lebih dekat, aku tahu asli atau palsu. Tapi kelihatannya memang tidak palsu. Om, Tante, Shuyu, jangan lihat itu lagi, ini pasti palsu. Itu ayahku yang menganggapnya kelihatan megah di pintu. Aku sudah bilang sebelumnya jangan menaruhnya di pintu, agak memalukan. Ayo masuk dan duduk. Siapa yang mau masuk? Tempat kumuh ini, aku tidak mau tinggal di sini sedetik pun. Ayo masuk dan lihat sebentar. Kurasa keluarga Shu tidak biasa. Ayo. Waktu saya datang terakhir kali, ada lukisan teratai air, kenapa hari ini hilang? Mungkin ayah saya kemarin menganggapnya memalukan. Lagi pula, saya hanya asal melukis dan menggantungnya. Dan orang terus mengira itu lukisan asli, jadi dia menurunkannya. Xiao Shu, boleh saya lihat? Sudahlah, tidak layak ditampilkan. Paman, Tante, silakan duduk, saya ambilkan buah. Ibu, kenapa ibu tidak duduk? Saya tidak suka. Kalau saya duduk, nanti kotor kena debu. Ibu berprasangka? Lihat tempat Xu Xing bersih dan rapi. Apa salahnya? Ada masalah. Vas ini. Oh tidak. Vas porselen ini. Ini dari zaman Yongzheng. Apa? Barang antik lagi? Kaisar Yongzheng Imperial Enamel Family Rose. Pola naga berburu mutiara. Vas Yuhuchun. Ini. Ini asli. Ayah, aku ingat kau pernah cerita tentang vas ini. Seharusnya ada di rumah lelang Sotheby's. Senilai 900 miliar rupiah, seharusnya baru saja terjual. Ya, baru dilelang bulan lalu. Siapa sangka pembelinya? Dari keluarga Xu Xing. Meng tua, jangan bercanda. Keluarga ini saja bisa membeli barang antik senilai 900 miliar itu. Aku pikir itu seperti plakat di pintu itu palsu. Tidak. Mana mungkin palsu? Aku harus cari ahli untuk menilainya. Ya, temui Tuan Tingquan. Untuk memintanya menilai itu. Dia akan tahu sekilas apakah itu asli atau palsu. Kupikir kau hanya terobsesi. Gubuk ini bahkan jika kau jual dengan tanahnya, kau tidak akan dapat $100.000. Melihat satu barang dan menyebutnya barang antik, kau pikir itu mungkin? Tante, vas porselen ini juga palsu. Ayahku dan teman-temannya menyelam di danau dan mengambilnya. Kelihatannya cukup bagus, jadi mereka menyimpannya sebagai vas. Palsu lagi? Bagaimana mungkin? Aku sudah belajar barang antik selama 10 tahun. Tidak mungkin aku salah. Oh, benar. Terakhir kali aku di rumah mereka, aku bahkan memecahkan satu barang porselen era Qianlong. Mereka bilang itu juga palsu. Cukup. Gubuk ini, aku tidak mau tinggal di sini semenit lagi. Kau ikut kami. Aku tidak mau terus membuang waktu di sini. Ayo. Tunggu.
Xiaoshu, kau pakai ini untuk menaruh buah? Apakah kau sering menggunakannya seperti itu di rumah? Om Meng, ini, ada masalah? Dinasti Qing. Qianlong dari Dinasti Qing. Enamel Kekaisaran. Topi dengan motif Apricot Grove Spring Swallow. Kali ini pasti bukan palsu. Kapan kamu berhenti? Lihat, kamu sudah pernah lihat ini sebelumnya. Barang ini benar-benar asli. Kelihatannya. Sepertinya benar-benar asli. Sekarang ini, barang palsu dibuat sangat mirip. Ini asli. Mana mungkin palsu? Teman saya 19 tahun lalu membelinya dengan harga 160 juta. Bulan lalu di Sotheby's terjual seharga 190 juta dalam lelang. Lalu bagaimana bisa sampai di rumah kita? Kamu pasti tahu. Ini juga barang yang ayah saya ambil dari danau. Mungkinkah ada yang membeli barang ini lalu membuangnya ke danau, dan ayah saya menemukannya? Xiaoshu, saya rasa keluargamu pasti tidak biasa. Lihat, dan kursi ini. Ini adalah kursi dengan punggung kuku kuda Huang Huali, kursi berlengan. Bulan lalu di Sotheby's, hampir ditawar hampir 10 juta dolar. Ini dari rumah saya, itu hadiah dari Tante Niu tetangga. Barang-barang ini mungkin diperoleh oleh orang tuamu secara kebetulan. Tapi barang-barang ini pasti tidak biasa. Lalu, jika barang-barang ini asli, bisakah dijual untuk uang? Apa? Tidak, Pak Meng. Keluargaku terlalu miskin, barang-barang ini semua diperoleh oleh orang tuaku secara kebetulan. Jika mereka benar-benar bisa dijual untuk mendapatkan uang, maka orang tuaku tidak perlu bekerja keras lagi, dan bisa hidup lebih baik. Lihatlah Susing, betapa berbaktinya dia. Juta kali lebih baik daripada Kinan itu, kamu tidak tahu. Dan kamu masih ingin aku menikah dengan orang itu. Kamu benar-benar ingin aku menikah dengan pria itu. Ini tentang pernikahan? Saat ini, aku curiga barang-barang ini. Semuanya dicuri oleh keluargamu. Bagaimana mungkin keluarga desa memiliki barang bagus sebanyak ini? Tante, keluargaku tidak akan mencuri apapun. Jadi bukan curian? Lalu barang-barang ini bagaimana kamu menjelaskannya? Mungkin semuanya palsu. Ayahku suka mengoleksi barang-barang ini. Xiaoshu, jangan hiraukan tantemu. Apakah keluargamu masih punya banyak koleksi seperti ini? Kami memang punya beberapa, tapi ayahku bilang semuanya palsu. Entah itu hadiah, atau dia menemukannya, atau dia memancingnya dari sungai. Dan beberapa adalah replika yang dibeli di pasar barang antik. Ambil sekarang, biar aku lihat. Jika bagus, aku akan suruh seseorang membelinya darimu. Baik, aku akan mengambilnya sekarang. Jika satu atau dua di antaranya asli, jika aku menjualnya, orang tuaku bisa jadi jauh lebih santai. Ada apa denganmu? Ini tempat Susing benar-benar aneh. Pagi-pagi, tidak ada orang. Entah mereka pergi kemana. Ini, ayahku mendapatkannya dari kios pinggir jalan. Dia memungut potongan kaligrafi ini, dan juga lukisan-lukisan ini. Apa ini semua? Hanya ini? Apa bedanya ini dengan pedagang kaki lima? Mereka juga punya satu peti penuh lukisan. Itu saja? Tapi ini asli. Masalahnya, itu benar. Di mana orang tuamu? Kenapa belum ada yang muncul? Oh, aku sudah SMS mereka, tapi belum ada balasan. Entah mereka pergi kemana. Aku ingin melihat orang macam apa orang tuamu yang suka mengumpulkan barang rongsok. Sebenarnya, kamu pikir kamu siapa? Tante, bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentang orang tuaku? Ibu,
Jaga mulutmu. Orang tua Susing adalah juga orang tuaku. Mereka juga akan menjadi mertuamu. Baik. Karena kamu bilang begitu, kita akan menjadi besan. Lalu bagaimana kita bisa pergi ke rumah besan kita dan tidak menunjukkan diri? Aku akan menelepon mereka sekarang. Kalian semua dari ibu kota, keluarga bangsawan teratas, atau klan kaya raya. Hari ini, kita bergabung untuk menghentikan strategi pemerasan komersial AS. Ini juga mengabdi pada negara. Agenda rapat hari ini sangat penting. Selanjutnya, saya akan memberitahu kalian tentang setiap langkah implementasi rencana kita. Nak, ada apa? Hei ayah. Di mana ayah? Kenapa ayah tidak ada di rumah pagi ini? Di Sanggaman? Ibu dan aku sedang di toko kelontong beli makanan. Tinggal di rumah dulu, kami akan pulang siang nanti. Kamu belanja lama sekali? Bisa pulang sekarang? Shuyu dan orang tuanya ada di rumah. Apa? Orang tua Suyu ada di sini? Ya? Baiklah. Dalam setengah jam, kami akan sampai rumah. Dalam setengah jam, kita akan sampai di rumah. Semuanya. Rapat hari ini ditunda. Aku ada sesuatu yang penting yang harus kuambil. Ketua Shu, rapat hari ini sangat penting. Bersiaplah. Aku akan mengirimimu alamat sebentar lagi. Rapat kita akan diadakan di tempat lain tepat waktu. Lalu, aku juga akan mengumumkan dua hal yang sangat penting. Ketua Shu, apa sebenarnya yang begitu mendesak? Pertama, aku akan mengumumkan mitra untuk proyek 100 miliar rencana kerjasama. Kedua, aku ingin memperkenalkan dengan resmi kepada kalian semua. Anakku, Putra Sulang. Penerus perusahaan Su. Cepetan. Anak kita kirim pesan suruh kita cepat. Oke. Ming, atur sekarang juga. Mitra untuk proyek 100 miliar. Saya ingin menandatangani dengan dia di Sujiawan. Oke. Cepat, ini masalah besar. Keluarga kuat kelas atas mengumumkan pewaris. Kita juga perlu bersiap. Mikir hadiah mendadak, itu tantangan. Kalian ngomong aja, aku pergi bersiap sekarang. Tante, orang tuaku dan nenek akan sampai dalam 30 menit. 30 menit? Mikir harus tinggal di sini selama 30 menit. Membuatku mual. Bu, Kalau ibu tidak mau tinggal, bisakah ibu pergi duluan? aku pergi tapi aku pergi nanti. Setidaknya aku kasih tahu kamu. Betapa miskinnya keluarga ini, dan betapa tidak pantasnya mereka dengan kita. Oh, Pak Tua Meng. Berhenti mempelajarinya. Dengan kemampuan setengah-setengahmu, apa yang bisa kamu lihat? Apa yang kamu tahu? Lukisan-lukisan terkenal ini, semuanya asli. Apa? Ini, semuanya asli? Tentu saja. Nak, keluargamu sebenarnya pekerjaan apa? Aku tidak percaya ini semuanya didapat dari mana. Keluargaku adalah petani, orang tuaku selama ini tinggal di desa. Mustahil. Aku sudah melihat ini. Kemungkinan besar, semuanya asli. Kamu bilang kemungkinan besar, tahukah kamu betapa canggihnya pemalsuan sekarang? Kamu bahkan tidak bisa membedakannya. Guru Tingquan, bagaimana menurutmu? Pak Meng, koleksimu ini sangat asli. Dari mana kamu mendapatkannya? Berikan padaku. Sekilas terlihat asli. Sangat asli. Kamu di mana sekarang? Kirimi aku lokasimu. Aku akan segera ke sana. Oke. Akan kukirim nanti. Oke. Kamu harus memberikannya. Sobat, aku mengandalkanmu. Sudah kubilang, ini semua asli. Bernilai sangat mahal. Ditambah lagi lukisan dan kaligrafi ini. Ya ampun. Shuxing, aku tidak percaya keluargamu petani. Kami. Shuxing,
Mungkinkah orang tuamu ahli penilai barang antik? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Mungkin mereka menyembunyikannya darimu. Mereka sebenarnya ahli penilai. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak harta dari lapak jalanan? Bahkan jika semuanya palsu, kamu tetap perlu keterampilan penilaian yang hebat untuk mengenalinya. Jadi orang tuaku adalah ahli penilai? Jadi orang tuaku adalah penilai barang antik? Pantasan. Aku selalu berpikir keluarga kami istimewa. Sebenarnya, kurasa lukisan-lukisan ini juga tidak biasa. Jadi, apakah benda-benda ini bernilai banyak uang? Dan barang antik ini? Apakah harganya 100? Kau pikir ini seperti menjual kubis? 100? Sesederhana itu? Lalu, kalau ditambah ini? Jauh sekali. Cih, bukan 100. Apa hebatnya? Qin Shao dan teman-temannya akan menandatangani kontrak. Benar, Tante. Hei, Qin Shao. Apa yang kamu lakukan di sini? Tante, saya baru saja mendapat telepon. Perusahaan Shu menyuruh saya ke sini. Katanya ada pengumuman besar, dan mereka akan menandatangani kontrak dengan saya di sini. Proyek 100 miliar milik Shu? Di sini. Tentu saja bukan di sini, rumah orang biasa, tapi di sini, Shujiawan. Jadi kampung halaman ketua Shu berada tepat di Shujiawan. Saya sudah memeriksanya, Shujiawan memiliki total 800 rumah tangga. Tidak pernah menyangka orang ini sebenarnya berasal dari desa yang sama dengan ketua Shu. Ketua Su dan saya berasal dari kampung halaman yang sama, kenapa saya tidak tahu? PAFT. Ketua Shu sudah bertahun-tahun tidak pulang, dan tidak pernah kembali, dan setiap kali dia kembali, dia sangat low profile. Tidak ada seorang pun di desa yang tahu siapa ketua Shu, kamu hanyalah orang biasa, bagaimana kamu bisa tahu? Jangan panggil aku biasa. Panggil atau tidak, kamu tetap orang biasa. Lukisan dan kaligrafi ini semua palsu. Dan porselen ini juga semuanya palsu. Kamu. Tuan Qin, apa maksudmu? Saya tidak tahu yang lainnya, tapi ini kursi sandal tapal kuda Huang Huali adalah yang saya berikan kepada kepala bisnis Su, Ming Ming. Bagaimana bisa ada di sini? Oh, Tuan Qin, aku sudah tahu, orang biasa tidak bisa diandalkan, katanya orang desa itu jujur. Tapi menurutku orang desa orang lain yang jujur, kalau Xu Xing, belum tentu. Bu, hentikan. Anaknya pembohong kecil, dan orang tuanya mungkin penipu besar. Membawa barang-barang ini hanya untuk menipu kita. Xu Xing, jangan dengar omong kosong ibuku. Paman Lu mengajariku untuk tetap tenang. Aku biasanya tidak marah. masih pura-pura? Shu Yu. Aku akan menandatangani kontrak dengan Shu. Asalkan kamu ikut denganku, aku jamin keluargamu Meng akan sukses dalam semalam. Shu Yu, apa yang kamu tunggu? Tuan Qin sudah bilang begitu, cepatlah kemari. Bahkan jika kamu memberiku 100 miliar, aku tidak akan setuju di hidup ini. Aku hanya bersama Xu Xing. Anak durhaka. Baik. Meng Shu Yu. Karena kamu tidak mau kesempatan itu, tidak berpihak pada keluarga Qin, maka jangan salahkan keluarga Qin karena menekan keluarga Meng. Keluarga Mengmu sudah lemah. Begitu keluarga Qin bangkit, aku akan lihat bagaimana keluargamu Meng bisa bertahan. Tunggu, tunggu. Klaim yang cukup berani. Ayah, Pernyataan yang cukup berani. ayah, Jika keluarga Qin mendapatkan proyek itu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menekan keluarga lain. Kenapa orang ini terlihat sangat familiar? nenek ibu akhirnya kalian datang. Paman, bibi nenek halo. Ah, Aku heran. Jadi kita bertemu kemarin. Ayahnya Xu Xing? Shu Yu. Apa ini keluarga yang ingin kamu nikahi? Shu Yu, sayang. Katakan pada nenek, siapa yang ingin kamu nikahi? Nenek. Hanya ada Xu Xing di hatiku. Aku tidak peduli apakah dia punya uang. Yang penting, aku mencintainya, itu sudah cukup. Anak baik, nenek berjanji padamu bahwa kamu tidak akan pernah dirugikan. Nenek, keluargamu melarat. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Meng Shu Yu tidak akan dirugikan? Bu, apakah kamu benar-benar tidak ingin melihat putrimu bahagia?
Apakah kamu memaksaku menikah dengan pria yang tidak kucintai? Bagaimana jika kita mendengarkan Shu Yu? Saya pikir keluarga Shu Xing juga tidak buruk. Tidak buruk, omong kosong. Meng Shuyu, kamu telah menikmati lebih dari 20 tahun kekayaan dan kenyamanan. Sekarang keluarga Meng membutuhkan bantuan keluarga Qin. Apakah kamu hanya akan berdiam diri dan melihat keluarga Meng bangkrut dan senang? Lihat bagaimana Xiao Xing menanganinya. Kecuali perlu. Kita tidak ikut campur. Dia sudah dewasa sekarang. Kita perlu melihat, apakah dia memiliki kemampuan untuk menangani situasi besar. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengatakan aku menindasmu, Su Xing. Ayo kita bertanding lagi. Siapapun yang menang, menikahi Meng Shuyu. Terakhir kali kita bertanding melukis, kamu kalah, dan kamu menolak mengakuinya, jadi kali ini, bagaimana jika kamu menolak lagi? Terakhir kali seri, kali ini kita tinju, siapapun yang jatuh dan tidak bisa bangun, kalah. Aku belajar beberapa gerakan dari Paman Niu, aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Qin Nan. Shu Xing jangan setuju, tinju terlalu berbahaya. Lalu bagaimana dengan pernikahanmu? Tapi apapun yang terjadi, aku tidak ingin kamu terluka. Cara dia menatapku, apa mungkin dia benar-benar menyukaiku? Aku akan melakukannya. Aku di sini. Kenapa hanya kamu? Di mana Ming Ming? Bukankah dia seharusnya datang mendukung keponakannya? Bu, Nona Ming Ming pergi bertemu sahabatnya. Dia akan segera tiba. Pak Lu, apakah Anda di sini untuk mendukung Shu Xing? Pak Qin, bukankah ini tentang pertandingan tinju? Saya, Lu, siap kapan saja. Ini urusan Xiao Xing sendiri. Biarkan dia mengatasinya sendiri. Cuma, Benar, Om Lu, ini urusanku sendiri. Aku akan mengatasinya. Shu Xing, kamu luar biasa. Lumayan. Aku tidak menyangka anak Su Xing itu ternyata punya kemampuan. Gerakan Shu Xing jelas menunjukkan latihan profesional. Aku bisa tahu keluarga Shu Xing bukan keluarga petani biasa. Qin Nan, kamu kalah. Siapa bilang aku kalah? Ini terbaik dari 3. Kamu menang kalau mengalahkan sepupuku, Qin Li. Itu satu-satunya cara kamu menang. Keluarga Qin ini mengandalkan modal mereka. Mereka sombong dan ingkar janji. Kontrak keluarga Su kita. Meskipun kita berikan, kita tidak akan berikan kepada mereka. Qin Nan, kamu tidak menepati janji. Aku yang bilang. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Jadi dia itu, juara nasional Sansho. Shu Xing tidak sebanding dengannya. Tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Aku akan melawannya. tunggu. Kamu bisa ganti orang. Kalau begitu bisa kami juga ganti? Terserah. Reputasi sepupuku, mungkin kamu sudah dengar. Kalau Direktur Lu tidak takut mati, silakan coba. Paman Lu, kekuatan juara nasional tidak boleh diremehkan, lebih baik biarkan aku yang melakukannya. Apa kau lupa keahlianmu ini siapa yang mengajarkanmu? Siapa yang berani mengintimidasi muridku, Niu Dali? Qin Li, bisakah kau mengalahkan mereka? Tidak yakin. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus menang. Kalau tidak, ibumu diiciu. Tidak akan ada yang merawatnya. Ini Qin Nan. Bahkan sepupunya sendiri. Dia mengancam. Singge, ada yang mengganggumu? Aku, Niwa, tidak akan tinggal diam. Niwa akan membalaskan dendamu. Niwa, kamu jadi jauh lebih kuat. Qin Nan, kamu kirim sepupumu. Aku akan kirim saudaraku Niwa. Semua mundur sedikit. Dengan badan kurusmu itu kamu masih mau bertarung denganku? Ayolah. Aku biarkan kamu pukul duluan.
Punggungnya pasti patah anak ini. Dia tidak normal. Luar biasa. Tunggu. Kamu? Apa pekerjaanmu? Aku petani. Kalau petani, ya bertani saja. Pergi kembali ke ladangmu. Kamu menyerah? Qin Li bangun sekarang. Qin Li sudah tidak bisa berdiri. Kamu kalah. Selama dia belum bilang menyerah itu belum dianggap menyerah. Qin Li, pikirkan ibumu. Tulangmu patah. Kejar dia. Berhenti. Niwa, cepat. Bawa Qin Li ke rumah sakit. Ya. Qin, best of 3. Kita sudah menang 2 ronde. Ronde ketiga, kau masih mau bertanding? Qin, kau sudah kalah. Aku akan menikah dengan Shu Xing. Lepaskan harapanmu. Tidak, aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak akan mengizinkannya. Kau menikah dengan keluarga desa? Kau sedang apa? Tuan muda Qin sudah kalah. Shu Yu bisa menikah dengan Shu Xing. Mimpi saja. Meng Shu Yu adalah putriku. Pernikahannya, aku yang berhak memutuskan. Benar. Tante tidak setuju Shu Yu menikah denganmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu. Kau, gadis ini, siapa tahu Shu Xing telah mencuci otakmu? Jelas Qin. Yang mencuci otakmu. Tidak mungkin. Siapa yang membuat dunia ini, dunia kapital, keluarga Qin kami akan menandatangani kontrak 100 miliar dengan keluarga Shu dan menjadi perusahaan teratas di Haicheng. Siapa yang bilang? Kontrak keluarga Su akan diberikan ke keluargamu, Qin? Aku yang bilang. Kak. Ini kakakku, putri sulung dari keluarga Shu terkaya, dan sahabat dari Nona Shuming. Kontrak itu adalah yang dia janjikan pada kakakku. Jadi, ini teman terbaik Ming Ming. Ming Ming ini, selera temannya jelek sekali. Kak, apakah kamu melihat Ming Ming? Ming Ming tiba-tiba bilang akan datang ke Shujiawan untuk menandatangani kontrak, jadi saya langsung ke sini. Saya tidak menyangka akan melihat langsung di sini. Orang bodoh mengganggu keluarga Qin saya. Ketua Qin, mengingat kita pernah bekerja sama sebelumnya, saya memberi Anda pengingat ramah. Keluarga Shu bukanlah orang yang bisa Anda macam-macam. Apakah mereka kerabat dari keluarga Su terkaya? Kerabat apa? Mereka hanyalah penduduk desa biasa dari Shujiawan. Mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Shu terkaya. Benar. Oh, Ketua Qin, keluarga Shu Xing ini hanyalah orang kelas rendah. Bagaimana mungkin mereka sebanding dengan keluarga Shu terkaya? Tapi keluarga Shu Xing punya banyak barang antik, mungkin. Tuan muda Qin sudah bilang semua itu palsu. Kamu gila, kamu terus membela Shu Xing. Jangan kira hanya karena kamu satu desa dengan keluarga Su terkaya, mereka akan mendukungmu. Itu angan-angan. Orang sepertimu yang mencoba menjilat orang kaya. Keluarga Su tidak akan pernah memperhatikanmu. Kalulah yang sakit, masuk ke rumah kami tanpa alasan dan mengganggu keluargaku. Apa kalian benar-benar kira keluarga Su kami mudah diintimidasi? Kak, lihat dia. Sombong sekali dia. Jika kita tidak menghajarnya, maka ketika mereka menyinggung keluarga Su terkaya, kita bisa ikut terseret. Kamu benar. Hei deh. Bawa beberapa orang. Untuk membantu saya berurusan dengan sekelompok orang. Siapa Blaki? Dia penjahat di kota. Dia punya banyak anak buah. Selalu melakukan pekerjaan kotor untuk orang lain. Jadi dengan semua orang itu, bagaimana kita menghadapi mereka? Kamu bawa ibu dan nenek dan pergi dari sini sebentar. Aku yang menyebabkan kekacauan ini, aku akan mengatasinya sendiri. Anak kita sudah dewasa. Dia mulai bertanggung jawab. Nah, nenekmu dan aku akan mundur. Kamu lanjutkan saja dan lakukan yang perlu.
Jangan khawatir tentang kami. Bu, aku tidak bercanda, mereka lebih banyak dari kita. Bu, aku tidak bisa melawan mereka semua. Nak, jangan khawatir tentang kami. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani macam-macam dengan kita. Kamu benar-benar pikir kamu sudah jadi orang besar sekarang? Tidak ada yang berani menyentuhmu? Kalau begitu biar aku coba. Kamu berani? Jadi begini rasanya, dilindungi oleh anakmu. Bukankah aku sudah merawatmu? Kamu sudah tua dan rentan. Pergi menenangkan diri ke suatu tempat. Nanti malam saat kita pulang, ulangi lagi dan lihat apa yang terjadi. Kak, tolong aku. Xusing, orang-orang yang kupanggil akan tiba sebentar lagi. Jika kamu tidak ingin mati mengenaskan, lepaskan adikku. Aku nggak peduli omonganmu. Tapi kalau kau sentuh orang yang aku pedulikan, aku tak akan setuju, meski harus mati. Kau pasti sudah gila. Apa kau tidak dengar Ketua Qin sudah memerintahkan untuk mengurus Xusing dan keluarganya? Jauhi mereka. Tidak. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan bersama Xusing. Jangan khawatir, aku di sini. Gila. Benar-benar gila. Ini anak perempuan hebat yang kau besarkan. Apa aku bisa punya anak sendirian? Jika kau tidak memaksa Shu Yu menikah dengan Tuan Qin, ini tidak akan terjadi. Tapi dulu kau setuju. Lagi pula, aku lakukan ini demi keluarga Meng. Keluarga Meng itu biasa saja, dan pasangan itu malah aneh. Namun, Shu Yu gadis yang baik. Dia layak untuk cucuku. Tertawalah. Teruslah tertawa. Tunggu sampai Bang Hei datang, aku ingin lihat apakah kau masih bisa tertawa saat itu. Dia datang. Siapa yang membutakan kalian? Berani macam-macam dengan Kak Yue? Itu mereka. Patahkan tangan dan kaki mereka. Usir mereka dari Teluk Sujia. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Shu Yu masih di sana. Gadis itu memang mencari masalah. Jika kamu tidak takut tangan dan kakimu dipatahkan, silakan. Suyu, berkelahi itu urusan laki-laki. Kembali dan menyingkir. Kita lihat saja, ya. Tapi nenek, para tante, kenapa kalian tidak takut sama sekali? Hanya beberapa pemuda nakal, tidak ada yang perlu ditakuti. Nenek, cukup sombong ya. Aku akan mematahkan lengan dan kakimu dulu. Bintang kecil, guru akan mengajarkanmu beberapa gerakan lagi. Pergi. Kejar mereka. Itu terlalu ganas. Luar biasa, dari 1 sampai 7. Bagaimana mungkin? Paman Niu luar biasa. Paman Niumu sudah lama tidak bertarung. Dia sudah menahannya. Mungkin terlalu keras. Xiaoxing, ini namanya gaya memukul anjing. Kamu mau belajar? Guru, kemampuan penamaanmu masih seburuk biasanya, tapi aku ingin belajar. Bagus, aku akan mengajarimu kalau ada waktu. Soal apakah namanya enak didengar itu tidak masalah. Teknik memukul anjing ini harus disebut gaya memukul anjing. Kalau begitu, pergi sana. Dali. Ya? Kamu belum puas? Tidak, benar-benar belum. Kalau begitu, ambil saja beberapa orang. Dan tangkap para preman itu. Serahkan ke pihak berwajib. Siap, Pak. Ketua Qin, Xusing ini ternyata cukup cakap. Kita tidak bisa menangani mereka. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang aku, Qin Mei Yue, tidak bisa tangani. Jangan pikir hanya karena kamu punya kekuatan kasar, kamu bisa berbuat seenaknya. Sahabatku, putri sulung keluarga Su terkaya, Su Ming, akan segera datang. Maka kamu akan tahu apa artinya berharap kamu mati. Ayah,
Putri dari keluarga Shu terkaya ini namanya sama dengan Bibi. Belum semua orang di sini. Jika kita beritahu Xiaoxing identitasnya sekarang, tidak akan ada kejutan. Nama Su Ming terlalu umum. Ini pasti nama yang sama. Nama yang sama. Ya, mungkin. Hei, Ming Ming. Kamu bilang hampir sampai. Bagus. Ming Ming, kamu tidak tahu aku di Shujiawan dan dibully oleh banyak orang. Setelah kamu sampai, kamu harus membelaku. Ada orang jahat di Shujiawan? Mei Yue, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka lepas. Oke, aku akan menunggumu di desa. Nona Ming Ming adalah putri dari keluarga terkaya, keluarga Shu, putri berharga mereka. Dia dipuja semua orang. Kusarankan kau menyerah dengan tenang, atau kau akan menghadapi kehancuranmu. Begitu ya? Yah, kami juga ingin melihat. Bagaimana dia memperlakukan kami? Kau bilang Xu Ming menghabiskan sepanjang hari di luar? Teman macam apa yang dia dapat? Tunggu sampai hari ini. Aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Ibu, Ming Ming, mungkin dia ditipu oleh keluarga Qin. Asisten Li, berapa lama lagi sampai kita sampai di sana? Nona Ming Ming, ketua mengumumkan bahwa hari ini di Teluk Shu, pemenang kontrak miliaran dolar akan diumumkan. Dan juga mengumumkan status tuan muda, Shu Xing, sebagai pewaris. Selebriti dari seluruh negeri telah datang untuk memberikan penghormatan. Pantasan macet sekali. Siapa sebenarnya yang menggertak Mei Yue? Keluarga mana? Semua orang di keluarga kami sangat baik dan ramah. Siapa yang akan memprovokasi dia? Qin Nan, bukankah kamu akan menandatangani kesepakatan 100 miliar dengan orang terkaya, keluarga Su? Kenapa kamu harus mengejar keluarga itu? Mereka tidak pernah berbuat apapun padamu. Kamu ingin aku melepaskan mereka? Baiklah, nikahi aku. Aku. Jangan dengarkan dia. Dia tidak pernah menepati janjinya. Masih pura-pura mesra, ya? Kamu belum tahu, Meng Shuyu hanya pacar palsu Shu Xing. Apa? Aku sudah menyelidikinya. Shu Xing membayar sejumlah uang untuk membuat Meng Shuyu pulang dan berpura-pura. Xiaoxing, apa yang dikatakan Qin Nan benar? Apa Suyu bukan pacarmu? Ayah, ibu, nenek, maaf, kukira nenek sakit parah, jadi aku melakukan itu. Oh, kamu ini? Tapi, sekarang aku benar-benar suka Shuyu. Dan aku juga sangat suka Xu Xing. Baiklah, baiklah. Asalkan kalian saling suka. Meng Shuyu, apa kamu buta? Apa kelebihan Shu Xing dibanding aku? Qin Nan, Xu Xing lebih berbakti daripadamu, lebih baik hati, dan lebih bertanggung jawab. Dia lebih baik daripadamu dalam segala hal. Waktu Suyu menikah dengan keluarga kita, kami tidak akan menyakitinya. Kasih dia kubis busuk setiap hari? Itu yang kamu maksud dengan tidak menyakitinya? Pertama kali aku pergi ke rumah Xu Xing, mereka menyajikan budah melompat tembok. Rasanya lebih enak dari masakan koki Michelin. Ah, ayolah. Mereka hanya merebus panci sisa makanan untukmu, dan kamu sebut itu budah melompat tembok, dan lebih enak dari masakan koki Michelin? Apa itu terdengar masuk akal? Bu, kenapa kamu tidak pernah percaya padaku? Kalau kamu ingin aku percaya, tunjukkan buktinya. Dengan keluarga Xu Xing yang miskin, mereka beruntung bisa punya daging saja. Kakak, kalau wanita ini tidak mau menikahimu, ya sudah. Setelah kita tanda tangan kontrak dengan keluarga Su, wanita cantik dari seluruh negeri akan antre untuk menikahimu. Siapa yang masih mau dia? Tidak. Oh, Ibu Ketua Qin, Shuyu kami benar-benar pasangan yang cocok untuk Tuan Qin. Dasar anak nakal, minta maaf pada Ibu Ketua Qin dan Tuan Qin sekarang juga. Katakan bahwa kamu akan patuh menikah dengan Tuan Qin. Bu, lepaskan aku. Dia bilang lepaskan. Dasar anak nakal, kamu minta digebuk? Kamu ngapain? Ming Ming, akhirnya kamu datang. Mereka ini yang menggangguku. Lihat, mereka memukul muka kakakku sampai biru lebam. Maksudmu mereka orang jahat? Ya, Ming Ming, kamu harus membelaku. Tante, benar-benar kamu? Tante. Xu Xing, kamu mau mati? Keluarga Shu yang terkaya juga orang yang bisa kamu cari muka? Berani kamu. Bahkan keponakanku tidak boleh kamu marahi. Keponakan. Ini. Ada apa?
Su Ming dari keluarga Su terkaya adalah bibi Su Xing. Jadi Su Xing adalah Keluarga Shu terkaya. Ahli waris. Jelas. Kamu salah paham. Keluarga Su Xing hanya orang biasa. Masa mereka keluargamu? Kamu pikir aku sebodoh itu sampai tidak bisa mengenali keluargaku sendiri? Aku menganggapmu sebagai saudari yang baik, tapi kau membawa kakakmu untuk mengintimidasi keluargaku. Mana mungkin? Shu Xing adalah keponakanmu. Kalau begitu, 3 petani itu adalah Ibu kakak ipar aku salah memilih teman, menyebabkan Xiao Xing merasa teraniaya. Maaf. Jadi itu artinya Shu Lang adalah ketua keluarga Shu terkaya. Fang Rong adalah istri ketua. Ini. Perempuan tua ini adalah ibu pemimpin keluarga. apa yang harus kita lakukan? Keluarga Shu terkaya, kita telah menyinggung mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan? Serahkan pada takdir. Kita keluarga, tidak perlu minta maaf. Kedepannya, buka matamu lebar-lebar saat memilih orang. Terima kasih, kakak ipar, Xiao Xing. Ayah ibu. Ada apa? Aku. Saya orang paling kaya di ibu kota, ketua keluarga Su, dan kamu adalah keluarga Su dari ibu kota. Satu-satunya pewaris. Saya pewaris orang paling kaya, lalu kenapa kamu merahasiakannya dari saya? Kekayaan keluarga kita tak terukur. Kalau kami biarkan kamu hidup dalam kemewahan sejak kecil, kamu tidak akan pernah mengerti betapa susahnya mencari uang. Di satu sisi, kami takut karena uang, kamu kehilangan ambisi. Di sisi lain, kami juga ingin kamu menemukan gadis yang tidak peduli latar belakangmu. Gadis baik yang benar-benar mencintaimu. Jadi keluargaku memang bermasalah. Xiao Xing, kamu sekarang berhasil tumbuh melalui kesulitan menjadi pemuda yang luar biasa. Saatnya kembali ke keluarga Shu. Saya mengerti. Terima kasih sudah membesarkan saya dengan penuh perhatian. Xiao Xing, saya senang kamu mengerti niat baik kami. Ibumu khawatir, kamu akan menyalahkan kami. Masa iya? Meskipun saya tidak hidup mewah, saya tidak pernah kelaparan atau kedinginan, dan saya bisa merasakan cinta yang kalian berikan. Syukurlah. Shu Xing, kamu sangat beruntung, memiliki begitu banyak keluarga yang menyayangimu. Suyu, setelah kamu menikah dengan Xiao Xing, Tante akan memperlakukanmu lebih baik darinya. Ibu, kami kan belum menikah, sudah pilih kasih saja. Tentu saja. Tante dan aku jauh lebih dekat daripada kamu dan aku. Betul. Ketua, seseorang mengirim hadiah untuk Tuan Muda Su Xing. Baik, silakan, masuk. Penguasa Hai Cheng, Dewa Perang Dragon Abyss, dan Tabib Divine Liu, semua tokoh besar kelas dunia ini sudah tiba. Mei Yue, apa mataku tidak salah lihat? Orang-orang besar ini datang sendiri hanya untuk memberi hadiah kepada Shu Xing. Matamu tidak salah. Salah satu dari mereka bisa mengubah peta nasional. Orang-orang besar. Ya ampun, ya ampun. Kita baru saja memperlakukan Shu Xing seperti itu. Kita celaka. Hadiah ini masih baru. Semoga Anda menyukainya. Terima kasih. Hadiah ini halus dan bulat, cukup berharga. Ini adalah hadiah sebagai tanda terima kasih. Semoga Anda suka. Hadiah ini sangat tidak murah. Kamu benar-benar memberikan ini. Terima kasih semua, paman-paman, atas hadiahnya. Saya sangat menyukai semuanya. Bagus. Ketua, Su Xing, Anda masih punya tamu. Kami tidak akan mengganggu lagi. Su Xing, mulai sekarang, jika ada yang bisa saya lakukan untukmu, bilang saja. Baik, kalau begitu saya tidak akan sungkan. Ayo pergi. Tidak mungkin. Aku tidak mau mati. Kamu pikir mau kemana? Aku sudah memperingatkanmu. Keluarga Shu tidak boleh diganggu. Kamu mencari mati. Kemari. Berani kau menyentuh putra dan menantu perempuanku? Dan kau pikir bisa kabur? Ming Ming, kita adalah sahabat terbaik. Bisakah kau membantuku? Aku bisa melepaskan itu. Asal kau menyelamatkan keluarga Qin. Kau telah menyakiti keluargaku. Alih-alih memperbaiki, kau berani meminta maaf? Ming Ming, kami tahu kami salah. Mohon bermurah hatilah, tolonglah kami. Kau salah meminta tolong. Shu Xing, aku
Aku seharusnya tidak berdebat denganmu, aku seharusnya tidak membicarakanmu dengan buruk. Aku seharusnya tidak memprovokasimu, Xu Xing. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu kebanyakan mikir. Aku tidak benci kamu. Oh, Xing kecil, anak ini masih terlalu baik hati. Xu Xing. Aku tahu kamu orang baik. Ya, Xu Xing. Aku tidak benci kamu, karena kamu tidak pantas. Tante, keluarga Xu, kamu yang bertanggung jawab, bisakah aku membuat keputusan sekarang? Tentu saja. Xu Xing, apakah kamu berencana memberikan milik keluarga Xu kontrak kepada kami? Xu Xing, tenang saja. Mulai sekarang, aku pasti akan memberikanmu 80% dari keuntungan. Semuanya untukmu. Oh, anak kami tumbuh miskin. Dia nggak bisa tergoda, kan? HMPH, tidak mungkin. Hanya kamu? Kamu berani bekerja sama dengan keluarga Xu? Mimpi aja. Paman Lu, selidiki keluarga Qin dengan ketat. Aku tidak percaya saudara-saudara ini telah melakukan segala macam kejahatan, pasti nggak bersih. Xu Xing, aku sudah menyelidiki keluarga Qin sebelumnya. Saudara-saudara itu menggelapkan properti perusahaan. Jadi, mereka sangat ingin mendapatkan milik keluarga Xu, aset. Diam, ini semua fitnah. Selain korupsi, kakak beradik itu juga terlibat kasus pembunuhan. Semua ini bukti kuat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Baik, saya akan merepotkan Paman Lu untuk secara pribadi mengantar mereka masuk. Siapa? Kalian berdua, silakan. Saya terburu-buru mengambil kesimpulan. Xiao Xing, kamu pemberani. Itu namanya kecerdasan. Turunan dari saya. Cepat minta maaf. Oh, Tante, senyummu membuatku merinding. Oh, Xiao Xing, Tante salah. Xiao Xing, Tante benar-benar sadar akan kesalahannya. Mohon maafkan saya. Xiao Xing, Paman juga salah sebelumnya. Maaf. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya memaafkan kalian berdua. Tante, tolong berdiri, berhenti. Xiao Xing, apakah kamu akan memberikan kami kontraknya? Iya, Om, Tante, aku tahu. Kalian khawatir sebelumnya bahwa aku tidak bisa memberi Shuyu kehidupan yang layak. Sekarang, aku memberikan kontrak ini sebagai hadiah pertunangan untuk meminang Shuyu. Oh tidak, kami tidak bisa menerima ini. Setelah perlakuan kami padamu sebelumnya, kami tidak bisa menerimanya. Iya, asalkan kamu tulus pada Shuyu, itu sudah cukup. Sekarang, aku sudah memaafkan kalian. Ini hadiah pertunangan Shuyu, aku harus memberikannya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Om, Tante, percayalah. Kedepannya, aku akan memperlakukan Shuyu dengan sepenuh hati, dan tidak akan membuatnya menderita sedikit pun. Bagaimana perasaanmu? Lelah? Xu Xing, kamu bahkan belum melamarku. Dan aku sudah setuju menikah denganmu. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tunggu. Biarkan aku bertanya dulu, kenapa kamu menyukaiku? Kamu benar-benar tidak ingat? Permisi, boleh saya minta pancake? Tentu, isian apa yang kamu mau? Apa saja boleh. Tapi aku tidak punya uang. Maaf, aku mengganggumu. Hei, tunggu sebentar. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan kesulitan melihat pengemis kecil dari dulu dan pewaris keluarga Meng sekarang sebagai orang yang sama. Siapa yang kau panggil pengemis kecil?